Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perangkat lunak sistem operasi. Ada yang masih ingat apa saja sih sistem operasi yang ada yang kita ketahui? Ya, betul sekali. Beberapa sistem operasi yang kita ketahui dan cukup terkenal seperti ada Linux, kemudian ada Macintosh OS itu dari um, Mac ya, dari Apple, kemudian juga ada Chrome operation system, kemudian juga ada Sun Solaris, ada Haiku, ada Unix, ada Amiga, ada Microsoft DOS. Itu adalah beberapa perangkat yang sistem operasi ya yang ada di dunia perkomputeran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perangkat lunak aplikasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu perangkat lunak aplikasi? Perangkat lunak aplikasi adalah istilah khusus yang kita gunakan untuk data yang diformat, disimpan secara digital, termasuk program-program komputer, dokumentasinya, dan juga berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa perangkat lunak aplikasi itu adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud ya. Itu termasuk sebenarnya adalah perangkat lunak. Nah, ini ada dibagi menjadi 3 nih perangkat lunak. Itu ada sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, kemudian perkakas pengembangan perangkat lunak aplikasi seperti Pascal dan lain-lain. Nah, apa sih yang akan kita pelajari mengenai perangkat lunak aplikasi ini? Yang pertama kita mempelajari mengenai pengertiannya, kemudian kelompok aplikasi berdasarkan kegunaannya, kemudian jenis aplikasi, kemudian fungsi aplikasi, dan juga dampak buruk aplikasi. Yang pertama, pengertian aplikasi. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan untuk dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop, maupun smartphone. Nah, aplikasi ini berasal dari kata application, yaitu bentuk benda dari kata kerja to apply, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilahnya, aplikasi komputer ini adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Sedangkan menurut beberapa ahli, aplikasi itu memiliki pengertian sebagai berikut. Pertama, ada menurut Sri Widianti, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat sebagai front end sebuah sistem yang dipakai untuk mengelola data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna. Kemudian, menurut Rahmat Hamim, pengertian aplikasi adalah sebuah software yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mengolah dokumen, hiburan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Hengki Pratama, aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dari pekerjaan. Nah, aplikasi sendiri terdiri menjadi 3 jenis. Aplikasi desktop, yaitu yang dijalankan pada komputer atau PC, aplikasi web yang dijalankan menggunakan komputer dengan koneksi internet, dan aplikasi mobile, yaitu yang dapat dijalankan di perangkat mobile. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah aplikasi itu adalah perangkat lunak yang diciptakan dan dikembangkan untuk tujuan tertentu pada perangkat komputer, laptop, maupun smartphone. Nah, dalam aplikasi ini sendiri kita juga mengenal dengan kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket. Ini biasanya disebut paket atau suite aplikasi atau application suite. Contohnya aja ada Microsoft Office dan OpenOffice.org yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, pengolah angka, lembaga kerja, serta berbagai aplikasi lainnya. Demikian pengertian dari aplikasi. Nah, aplikasi itu sendiri kita bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu aplikasi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada aplikasi untuk enterprise. Ini digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antar bagian. Contohnya IT helpdesk atau travel management dan lain-lain.
Yang kedua, ada enterprise support. Enterprise support ini adalah sebagai pendukung aplikasi enterprise. Contohnya, database management, email server, networking system. Yang ketiga, kita memiliki individual worker. Nah, individual worker ini adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah atau mengisi data oleh tiap individu. Contohnya, Microsoft Office, Adobe Reader, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kita memiliki aplikasi akses kontennya. Aplikasi akses konten ini adalah aplikasi yang digunakan oleh individu hanya untuk mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit data. Dia cuma bisa melakukan kustomisasi terbatas, jadi dia hanya bisa sedikit perubahan sedikit ya, seperti kayak game web browser atau media player. Nah, yang kemudian ada juga aplikasi pendidikan, biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran, misalnya ruang guru, KiPin, dan lain-lain. Kemudian kita memiliki aplikasi simulasi. Apa sih aplikasi simulasi? Ini biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Contohnya simulasi pengaturan lampu lalu lintas. Nah, kita memiliki tadi sudah dikenalkan mengenai pengertiannya, kemudian kumpulan aplikasi berdasarkan kegunaannya. Sekarang jenis-jenis aplikasi. Nah, jenis-jenis aplikasi komputer itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada aplikasi perkantoran, ada aplikasi grafis, multimedia, internet, keamanan PC, juga sistem informasi berbasis web atau desktop yang dibuat sesuai kebutuhan suatu lembaga tertentu, dan juga aplikasi desain sistem. Aplikasi perkantoran sendiri contohnya ada aplikasi pengolah kata. Ini identik dengan Microsoft Word ya, namun seiring berkembangnya waktu, semakin banyak aplikasi yang dapat mengolah kata, misalnya Evernote, Notes, dan lain-lain. Ini sangat membantu kita dalam membuat beragam dokumen. Yang kedua, ada aplikasi pengolah angka. Aplikasi juga dapat digunakan untuk mengolah angka nih, contohnya kayak Microsoft Excel, kalkulator, dan sebagainya. Aplikasi pengolah angka sangat penting karena dengan aplikasi ini kita tidak perlu lagi nih buat pusing-pusing menghitung secara manual. Yang terakhir itu ada pengolah data. Pengolah data ini adalah jenis aplikasi seperti Microsoft Access yang berguna untuk mengolah data menjadi sebuah kesimpulan atau analisis yang lengkap. Itu termasuk ke dalam aplikasi perkantoran. Nah, yang kedua ada aplikasi grafis. Aplikasi ini bertujuan untuk mengolah gambar atau grafis. Antara lain ada Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Aplikasi ini saling melengkapi dan tentu dapat mempermudah berbagai pekerjaan di komputer. Jadi baik Word, Excel, Access, dan juga kayak ada Photoshop, CorelDRAW, ini saling berhubungan ya. Aplikasi-aplikasi ini juga bukan cuma bisa kalian pakai di PC, tapi kalian juga bisa pakai di smartphone kalian ya, yang sekarang udah canggih banget nih. Kemudian ada aplikasi multimedia. Multimedia ini sebagai wadah hiburan kalian ya, kayak media player, kemudian YouTube, kemudian kalian biasa tuh pakai FLV ya untuk memutar video dan lain-lain. Ada pod player juga. Kemudian ada juga kalian nanti akan kenal sama aplikasi internet ya, yang menghubungkan dengan internet ya, yang web browser dan lain-lain. Kemudian ada sistem aplikasi keamanan PC. Nah, keamanan PC ini biasanya untuk menanggulangi virus ya, kita biasa menyebutnya dengan antivirus atau anti malware. Jadi kalian bisa pakai itu. Kemudian juga ada aplikasi sistem informasi berbasis web atau desktop yang dibuat sesuai suatu lembaga tertentu. Misalnya aja kayak kalau yang di ponsel ya atau di smartphone itu kayak untuk BPJS, ada mobile JKN, atau untuk Dukcapil gitu, itu untuk lembaga-lembaga tertentu ya, yang hanya dipakai untuk lembaga-lembaga tertentu. Oke, itu jenis-jenis aplikasi. Nah, aplikasi itu sendiri juga tadi ada ya aplikasi pendidikan,
Ini berdasarkan kegunaannya ya. Terus sebenarnya ada satu lagi yaitu media sosial. Nah, media sosial ini yang bisa kalian pakai ada WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Email juga termasuk ke dalamnya. Sekarang kita lanjut ke fungsi dan manfaat dari aplikasi. Ada beberapa manfaat dan fungsi dari aplikasi. Yang pertama, untuk mempermudah pekerjaan. Dengan aplikasi, maka pekerjaan kita jadi lebih mudah. Kita cuma tinggal cari nama aplikasinya, fungsi dari aplikasi itu apa di Play Store atau di App Store. Misalnya kalian mau menyunting foto atau mengedit foto ya agar punya latarnya bokeh gitu, kita bisa cari aplikasi untuk bokeh di Play Store, application store atau web gitu, kita bisa tinggal cari, tinggal diketik. Kemudian aplikasi ini juga punya fungsi sebagai media hiburan. Nah, kalian ini juga bisa buat saran hiburan kalian. Ini kayak aplikasi game, musik, dan lain sebagainya. Aplikasi sebagai media hiburan ini kamu nggak akan bosen dimanapun kamu berada. Selain itu, kalian juga kalau misalnya lagi nunggu seseorang, nungguin temennya, jadi kalian tuh sambil nungguin, sambil mungkin dengerin musik dan lain-lain. Yang ketiga, ada untuk mendapat pembaharuan kabar. Nah, melalui aplikasi kita bisa nih dapat kabar-kabar terkini. Apa aja nih? Misalnya kayak aplikasi baca berita atau podcast. Kalau kita ngunduh aplikasi-aplikasi ini, kita nggak akan mengalami ketertinggalan. Kita akan selalu update sama informasi. Terus kita juga bisa nyalain notifikasi nih supaya kalau ada berita-berita terbaru di smartphone, handphone, PC dan lain sebagainya, kita tetap bisa update. Yang keempat itu ada untuk media pertemanan atau komunikasi. Nah, aplikasi juga mampu mendekatkan jarak di antara kita, seperti WhatsApp, Line dan sebagainya. Dengan aplikasi, kita juga nih ya, kita bisa komunikasi nih sama orang-orang yang letaknya jauh, kayak saudara-saudara kita yang tinggalnya jauh dan lain-lain. Kita juga nggak perlu bingung nih, karena dengan aplikasi kita tuh semakin dekat dengan apa saja gitu ya, yang apalagi ada di smartphone kalian, yang ada di genggaman kalian gitu ya. Yang terakhir ada mempermudah kehidupan. Bener nggak sih bahwa aplikasi itu mempermudah kehidupan kita semua. Misalnya aja kita mau ngelihat peta, kita punya Gmaps, kemudian kita mau pesan makanan, kita ada GrabFood, ada GoFood, ada ShopeeFood dan lain-lain. Kita mau pesan tiket untuk jalan-jalan, ada Traveloka, tiket.com dan lain-lain, itu bisa kita pakai ya. Tapi selama PPKM ini, ayo kita tahan dan tetap ada di rumah aja, oke? Nah, kita tuh selain punya fungsi, punya manfaat, aplikasi itu ternyata punya dampak buruk juga loh. Yang pertama, itu mengumpulkan data pribadi. Sering dengar nggak sih kata scamming? Scamming atau ini tuh punya kayak maknanya tuh kayak penipuan gitu. Penipuan ini bisa berawal dari data pribadi nih yang disalahgunakan. Terus misalnya aplikasi tertentu ya minta izin sama kita nih penggunanya untuk ngumpulin data pribadi. Nah, ini tuh bisa nih kalau orang-orang nggak bertanggung jawab bisa akses kontak kita nih ya mengenai data-data pribadi kita. Terus ada juga aplikasi itu membawa virus ya. Ada banyak aplikasi yang membawa virus nih. Virusnya bisa berbahaya buat ponsel kita maupun komputer kita. Bisa ngerusak ponsel dan komputer kita, juga ngilangin data-data semua yang kita punya, data-data penting. Biasanya untuk menanggulangi virus kita menggunakan aplikasi antivirus. Nah, jadi walaupun ada virus tapi ada antivirus. Tapi walaupun kayak gitu kita tetap harus hati-hati ya. Kemudian yang ketiga itu kita jadi ketagihan ya. Aplikasi itu bisa membuat seseorang itu ketagihan, soalnya kita itu kayak diberikan suatu banyak macam ya, banyak macam hal-hal ajaib yang nggak bisa dilakuin sama manusia ya, kayak misalnya berhubungan dengan orang lain dengan jarak yang jauh itu kan cuma bisa pakai WhatsApp atau telepon ya. Kemudian main game yang seru gitu, terus uh,
Sebenarnya gini, kalau kalian bisa mengontrol diri kalian, maka kalian nggak usah pusing dengan ketagihan atau lain. Jika kalian nggak mau kalau kalian nggak mau ketagihan nih, kalau kalian biasa-biasa aja, ya batasin penggunaan aplikasi, terutama untuk anak-anak itu games ya. Kemudian yang keempat itu merusak mata. Nah, merusak mata ini, jadi gini, di aplikasi itu pasti ada grafis-grafis ya yang dapat merusak mata kalau kita ngelihatnya berlebihan. Kita bisa matanya bisa minus dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian mau nyalain smartphone kalian atau komputer kalian atau PC kalian, coba nyalainnya jangan terlalu terang, jangan lama-lama atau berjam-jam ya. Uh, Harus sempatin diri nih untuk kalian. Jadi ya kalau kalian kerjanya, apalagi kerja ya di depan komputer, pasti harus diistirahatkan 5 atau 10 menit ya. Itu dia. Nah, itu dia dari aplikasi perangkat lunak aplikasi. Kalau ada ya yang mau kalian tanyakan, kalian bisa tanyain ke ibu. Ada kontak ibu di akhir ya. Kalian bisa tanyain ke ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.